Selamat siang pemirsa, Sekelas Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Dengan saya Lala Kastila yang akan melaporkan kejadian pada hari Senin 30 Oktober 2023 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi. Pada pertemuan yang ke-10 termasuk pertemuan yang kedua setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, kita melaksanakan diskusi seperti biasanya, yang mana diskusi kali ini kita dipimpin oleh kelompok 6 dengan bertemakan mengenal jurnalisme investigasi lebih dalam. Oke pemirsa, pembahasan yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis berita investigasi. Jenis berita investigasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reportase investigasi orisinal. Ini merupakan bentuk laporan investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula diselidiki dan diungkap oleh jurnalis. Yang kedua di sini ada reportase investigasi interpretasi. Laporan interpretatif ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekedar pengungkapan biasa. Laporan interpretatif ini menyajikan cara pandang yang baru terhadap sesuatu serta informasi baru tentangnya. Dan yang ketiga termasuk jenis berita investigasi yang terakhir yaitu ada reportase mengenal investigasi. Laporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigatif yang semakin biasa dilakukan. Laporan terhadap investigasi bisa terjadi manakala penyidik resmi sedang bekerja, penyidik dan pihak pemerintah bekerja secara aktif dengan jurnalis pada kasus-kasus tertentu karena sejumlah alasan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat dan tujuan pelaporan berita investigasi. Menurut Atma Kusuma, sifat dan tujuan pelaporan berita investigasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengungkapkan kepada masyarakat. Yang kedua, laporan penyidikan berita investigasi tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tapi juga sampai kepada konsep yang keliru. Yang ketiga, pelaporan berita investigasi itu beresiko tinggi. Yang keempat, harus jauh-jauh hari dipikirkan akibat-akibat yang akan muncul terhadap berita investigasi yang telah ditayangkan. Dan yang terakhir, untuk menghadapi dilema ini diperlukan kecintaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang luas. Jadi itu tadi pembahasan mengenai sifat, jenis, dan tujuan pelaporan berita investigasi. Oke pemirsa, setelah kita membahas mengenai sifat, jenis, tujuan pelaporan penulisan berita investigasi, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur berita investigasi. Yang pertama ada bagian awal atau lead. Ada beberapa jenis lead atau jenis pembuka yang biasa dipergunakan wartawan investigasi. Beberapa di antaranya yaitu ada lead hot news, ada lead kutipan langsung, ada lead rangkuman, dan yang terakhir ada lead anekdot. Struktur berita investigasi yang kedua yaitu bagian tubuh berita atau middle. Bagian ini merupakan kelanjutan dari awal kisah. Kecakapan literer sangat dipertaruhkan di sini. Banyak bagian mempergunakan teknik penulisan yang didasari oleh kecakapan penulisannya sastra. Atau bagian ini juga biasa disebut dengan bagian isi. Dan yang terakhir yaitu ada bagian penutup berita atau biasa disebut ending. Bagian akhir dari penulisan berita investigasi seringkali meraparkan ke dalam pikiran dan emosi ke dalam benak pembaca. Penulisan mesti merancang bagian awal dan tengah dengan baik sebelum masuk ke akhir laporan. Hal ini menyeratkan paparan kisah investigasi yang ditutup berdasarkan rangkaian sebab akibat yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai praproduksi, produksi, dan pasca produksi kegiatan jurnalisme investigasi.
Proses produksi berita sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun penyajian hasil karyanya kepada audiens. Dalam hal tersebut, tahapan produksi ini terdiri dari 3 bagian yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang pertama yaitu praproduksi atau perencanaan. Dalam tahap ini sangat penting karena tahap ini merupakan tahap awal atau tahap dari serangkaian kegiatan produksi yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu tahapan produksi atau action, yang merupakan seluruh kegiatan liputan berita baik di studio maupun di lapangan. Dan yang terakhir yaitu pasca produksi, adalah segala kegiatan usai peliputan, penulisan naskah, editing atau penyutingan, pengisian suara sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan. Baik pemirsa, jadi itu sekilas info pada siang hari ini. Saya Lala Kastila pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.